Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut sudah seharusnya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Selawat beriringkan salam ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut setia beliau sampai di akhir hayat. Baik, selamat pagi untuk Ananda Soleh semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat dan selalu bertambah semangatnya dalam mengikuti proses pembelajaran di pagi hari ini. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di pembelajaran kelima, subtema 3, tema 3D. Jadi nanti Anda bisa membuka buku tematik 3D-nya di halaman 74. Di mana untuk pertemuan ini atau di pembelajaran kelima ini kita masih akan tetap membahas tentang kalimat saran, kewajiban dan hak, dan juga menentukan dua buah perkalian yang hasilnya sudah ditentukan. Jadi bagi Anda yang misalnya masih sedikit kurang paham dengan kalimat saran, masih kurang pemahamannya tentang kewajiban dan hak, ini materinya bisa kembali disaksikan atau diputar gitu ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Namun sebelumnya, agar kegiatan ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, Allahumma anfa'ni bi ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Baik, kita masuk saran. Menemukan masalah dan menuliskan kalimat saran untuk masalah tersebut. Bapak ingin kembali ulang bahwa yang disebut dengan kalimat saran adalah kalimat yang memberikan masukan kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan di sini adalah orang yang bermasalah, ya kan? Nah, biasanya kita akan memberikan kalimat saran kepada seseorang itu apabila kita sudah memahami masalahnya atau menemukan masalah yang dia hadapi, ya. Baik, kali ini kita masih akan bahas kalimat saran ini dalam bentuk teks percakapan antara seorang anak dengan ibunya. Teksnya, teks percakapan ini dimulai dari Ayyubi yang merupakan anak dari seorang ibu, ya. Ayyubi berbicara kepada ibunya seperti ini. Aku kasihan pada temanku, Bu. Sudah beberapa hari ini ia tidak sekolah. Ibu, apa yang terjadi, Ayyubi? Ayyubi kembali menjawab, sewaktu aku mengunjunginya di rumah, ia bilang seragam sekolahnya sudah tidak muat, serta sepatunya juga sudah rusak. Nah, Ibu, kasihan sekali ya. Ia bisa ketinggalan pelajaran. Sebaiknya kita membantunya, Ayyubi. Ayyubi menjawab, bolehkah, Bu? Aku dan teman lainnya ingin menyisihkan uang saku kami untuk membelikan seragam dan sepatu. Ibu menjawab, tentu saja boleh. Kalian sudah memutuskan langkah yang tepat. Nah, di sini dari percakapan ini ada masalah, ya kan? Terdapat masalah pada percakapan ini. Kita ingin menemukan di mana sih masalah dari percakapan ini, ya kan? Nah, kita temukan masalah yang ada pada percakapan sehingga nanti kita bisa memberikan solusi serta kalimat saran yang tepat. Bapak ulung ya, masalah tadi yang muncul pada percakapan antara Ayyubi dengan ibu adalah di mana salah satu teman Ayyubi sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah dikarenakan seragamnya tidak muat lagi
dan sepatunya yang rusak. Nah, ini kita udah temukan masalahnya. Kalau kita sudah menemukan masalahnya, berarti kita bisa memberikan kalimat saran yang tepat untuk masalah tersebut. Ini dia. Kalimat saran yang ingin Bapak berikan kepada Ayyubi dan temannya yang lain adalah, sebaiknya Ayyubi dan teman lainnya memberikan bantuan kepada teman yang seragamnya sudah tidak muat dan juga sepatunya yang rusak. Nah, jika nanti Anda ingin memberikan saran yang lain pun boleh. Misalnya cukup seperti ini. Sebaiknya Ayyubi dan teman yang lain membantu temannya yang tidak memiliki seragam. Misalnya seperti itu pun tidak masalah ya. Nah, selanjutnya. Nah, masalahnya sudah kita temukan, kalimat saran sudah kita berikan, berarti solusinya apa untuk masalah ini? Nah, solusi dari permasalahan yang muncul dari percakapan itu adalah Ayyubi dan teman lainnya menyisihkan uang jajan mereka untuk membeli seragam dan sepatu buat temannya. Membelikan seragam baru dan juga sepatu baru kepada teman yang tidak memiliki seragam dan juga sepatu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tentang perkalian dua buah bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, ini maksudnya hasil perkalian dua bilangan itu sudah diketahui. Kita disuruh atau diminta untuk menentukan dua bilangan itu yang hasilnya adalah bilangan yang sudah ditentukan tadi. Bapak misalkan, hasil perkalian dua bilangan adalah 2, berarti bilangan berapa saja yang apabila dikalikan hasilnya 2. Nah, itu yang kita cari tuh. Bilangan yang itu yang akan kita cari. Perkalian berapa saja yang hasilnya 2. Bukan kebalikannya lagi ya. Berarti bukan 1 dikali berapa yang hasilnya, kira-kira bukan seperti itu ya. Nah, sini Bapak berikan satu contoh. Nah, di sini perkalian dua bilangan yang hasilnya 24. Kita akan mencari perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 24, bilangan berapa saja nanti yang apabila dikalikan hasilnya 24. Berarti kita cari tuh. Kita nggak mencari hasil lagi, tapi mencari perkaliannya ya. Jangan kebalik. Bukan mencari hasil perkalian, tetapi kita mencari perkalian dari bilangan yang hasilnya sudah diketahui ya. Jangan terbalik, Bapak ingatkan lagi. Nah, yang pertama, perkalian dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 24 adalah 1 dikali 24. Ya kan, 1 dikali 24 adalah 24. Kemudian 2 dikali 12 sama dengan 24, berarti tugas kita tadi adalah mencari, ini tadi tugas kita nih. Kita menentukan 1 dikali berapa yang hasilnya 24. Berarti jawaban apabila kita disuruh untuk mencari perkalian yang hasilnya 24 adalah bisa dengan 1 dikali 24, 2 dikali 12, selanjutnya ada 3 dikali 8, ya kan? Berarti jawabannya 3 dikali 8-nya, bukan 24-nya nanti jawabannya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada 4 dikali 6 yang hasilnya 24, 6 dikali 4, 8 dikali 3, 12 dikali 2, dan yang terakhir adalah 24 dikali 1. Jadi jika misalnya ada muncul soal, tuliskan semua perkalian yang hasilnya adalah 24. Berarti jawaban yang akan kita munculkan adalah ini. Mulai dari 1 kali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6, 6 dikali 4, 8 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1. Nah gitu ya. Bukan nanti 24 dikali berapa, bukan seperti itu. Tapi kita cari perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 24. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Mana kalau misalnya soal tersebut dibuat ke dalam bentuk soal cerita. Ya kan? Perkalian berapa yang hasilnya 24. Nah, ini nih. Tadi maksud dari contoh yang Bapak berikan. Perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 24 berapa saja yang tadi. Soal ini akan kita buat dalam bentuk soal cerita. Bagaimana caranya? Berarti dari soal cerita tersebut yang hanya diketahui itu hasil perkaliannya. Berarti nanti dalam soal cerita itu kita ketahui bahwa perkalian dua buah bilangan itu hasilnya 24 gitu ya. Hasilnya adalah 24. Tugas kita kebalikannya mencari
dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 24. Kita cari dua buah bilangan yang apabila dikali hasilnya 24. Tapi bukan kita mengkalikan 24 dengan bilangan berapa. Itu bukan tugas kita lagi. Karena kita sudah menentukan hasil perkaliannya berapa. Tugas kita sekarang adalah menentukan perkalian yang hasilnya 24. Nah, berarti nanti dalam soal bilangan 24 itu harus dimunculkan. Dia satu-satunya bilangan yang muncul dalam soal tersebut yang merupakan hasil perkalian dari dua buah bilangan, gitu ya. Ini dia Bapak buat soalnya. Ayubi sudah beberapa hari ini menghafal Al-Quran. Dia beberapa hari ini menghafal Al-Quran, tapi kita nggak tahu tuh dia sudah berapa hari. Intinya hanya beberapa hari ini dia menghafal Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang ia hafal beberapa hari ini adalah 24. Kita nggak tahu tuh dia berapa hari menghafal, ternyata setelah beberapa hari ini dia menghafal, ternyata jumlah ayat yang dia hafal adalah 24. Dapat kita munculkan pertanyaan, tentukan kira-kira sudah berapa hari Ayubi menghafal dan berapa ayat yang dia hafal setiap harinya. Gitu ya. Berarti nanti berapa hari dia menghafal, setiap harinya dia menghafal berapa ayat, sehingga nanti apabila dijumlahkan atau dikalikan, Bapak ulang ya, berapa hari dia menghafal, setiap harinya dia menghafal berapa ayat, maka nanti hasilnya adalah 24. Berarti setiap harinya ini kita ibaratkan hasilnya adalah sama. Misalnya hari pertama jumlah ayat yang dia hafal sama dengan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari-hari selanjutnya. Sampai nanti hasilnya sama dengan 24. Itu ya. Kita jawab. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah kita tentukan jumlah hari Ayubi menghafal Al-Qur'annya itu berapa hari nanti ya. Kemudian jumlah harinya dia menghafal Al-Qur'an kita kalikan dengan banyak ayat per hari yang dia hafal, gitu ya. Jumlah hari yang dia menghafal Al-Qur'an dikali dengan berapa ayat dia hafal per harinya. Kemudian hasilnya itu sama dengan 24. Nah, kalau misalnya dia hanya menghafal Al-Quran cuma satu hari, misalnya ya satu hari, berarti banyak ayat yang dia hafal dalam satu hari itu pasti 24, karena hanya satu dikali 24 yang hasilnya 24. Bagaimana kalau misalnya Pak saya buat dia menghafal Al-Qurannya itu sebanyak 8 hari, dia ternyata menghafal Al-Quran itu sebanyak 8 hari, boleh saja, berarti jumlah hari dia menghafal Al-Quran adalah 8 hari. Berarti 8 dikali berapa yang hasilnya adalah 24. Ya kan? Berarti 8 hari dia menghafal, 8 hari itu setiap harinya dia menghafal berapa ayat agar hasilnya 24. Berarti hari pertama dia misalnya 8 hari tadi ya, 8 hari ini 8 dikali berapa yang hasilnya adalah 24. Kira-kira seperti itu. Agar misalnya lebih mudah bisa saya dengan cara 24 dibagi berapa, 24 dibagi 8 hasilnya berapa, baru kita ketahui bahwa ternyata dia setiap harinya hanya menghafal 3 ayat saja. Kira-kira seperti itu ya. Boleh nggak Pak kalau misalnya saya sedikitkan jumlah harinya? Boleh saja. Kalau misalnya nanti hasil perkaliannya masih tetap 24, boleh. Kalau misalnya Pak dia menghafal Al-Quran itu cuma 4 hari, sehingga jumlah ayat yang dia hafal adalah 24. Berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 24, gitu ya. Kalau misalnya tidak tahu bisa dengan cara 24 dibagi berapa hasilnya, 24 dibagi 4 hasilnya berapa, sehingga nanti per harinya diketahui berapa jumlah ayat yang dihafal setiap harinya. Kira-kira seperti itu ya. Insya Allah besok kan kita akan bahas ini, Bapak jelaskan di papan tulis ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang dipahami atau ada materi yang kurang dipahami ya. Intinya kita tentukan jumlah harinya berapa, berarti jumlah hari ini akan menentukan berapa banyak ayat yang dihafal per harinya, sehingga nanti hasilnya adalah 24. Kira-kira seperti itu. Ya, pertemuan kali ini syukron wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke Bapak. Boleh melalui WA, di telepon juga tidak masalah. Di mana kesimpulan pada pertemuan ini adalah
setiap kita ingin memberikan saran kepada orang, kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah yang dihadapi. Ya, kemudian kita bisa menentukan perkalian berapa saja yang hasilnya sudah ditentukan. Misalnya perkalian 5, hasil perkalian berapa yang hasilnya 5, berarti 1 kali 5 dan 5 dikali 1, kira-kira seperti itu ya. Demikian saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan Bapak, tetap menjadi anak soleh, anak yang patuh kepada kedua orang tua, yang mendengarkan kata orang tua, dan yang paling utama sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Demikian saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.